Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa lagi teman-teman. Gimana kabarnya? Saya doakan teman-teman ya agar teman-teman tuh setiap harinya semakin sehat seperti biasa teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman. Sebelum kesini kesana seperti biasa juga teman-teman ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli ini itulah pokoknya mah ya, apalagi dukun ya teman-teman ya. Saya cuma seorang yang pernah mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis di tahun 2022. Nah, dan tak lupa juga nih untuk teman-teman yang baru bergabung ya teman-teman, hey, bantu subscribe-nya dan like-nya juga teman-teman ya, agar apa? Agar video ini semakin ada sedikit perkembangannya, dan tentunya itu akan menjadi semangat tersendiri buat saya untuk membagikan sedikit banyaknya tips apa saja yang saya lakukan ketika saya mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, untuk season hari ini ada pertanyaan nih teman-teman ya, dari dari salah satu teman lagi ya. Jadi gini dia, sensitif katanya, kok jadi sering marah-marah katanya. Nah, itu jadi hal yang wajar teman-teman ya, saya pun pernah mengalami seperti itu. Jadi gini, jadi ketika pencernaannya sedang bermasalah tentunya ya, tidak sepenuhnya tuh menyerap kandungan makanan yang kita makan konsumsi itu belum sepenuhnya lah ya kan terserap ya. Yang aturan kan kalau normalnya tuh kan terserap semua teman-teman ya. Ketika pencernaan bermasalah atau asam lambung yang bermasalah ya, tentunya itu tidak akan maksimal ya. Jadi mungkin sekitar ya, kalau di persen teman-teman ya, yang aturan kan 100% teman-teman ya. Kalau lagi pencernaan lagi error juga paling itu nggak nyampe 50% teman-teman ya, mungkin sekitar 30-20% lah. Dan itu semua tuh tentunya manfaatnya tuh disebarkan ke seluruh tubuh. Nah kan pastinya jelaslah tidak bakalan maksimal teman-teman ya. Makanya kenapa sering kelayangan, sering pusing, mata buram, sering pegal kayak kesemutan ya kan, banyak bener lah yang dirasakan. Dan itu semua tuh masuk akal teman-teman ya. Kenapa? Ya wajar lah, orang lagi bermasalah ya kan pencernaannya. Jadi kinerjanya pun juga lambungnya tidak bakalan semaksimal seperti yang sehat. Nah ke situ teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, maksudnya ya di pengertian lah gitu sama badannya, maksudnya oh iya wajar lah. Jadi segala sesuatu yang terjadi yang terasa ya hal yang wajar. Jadi makanya teman-teman harus selalu semangat ya, karena ya gangguan asam lambung tuh pasti bakalan normal lagi teman-teman ya, jangan takut ya. Apalagi untuk masalah kematian itu mau urusan Tuhan teman-teman ya, bukan urusan kita, ingat ya. Kita jangan sok tahu ya, pokoknya mah udah kita yakini, maksudnya kita pokoknya ketika perasaan-perasaan yang jeleknya datang udah kita alihkan ke pemikiran yang menyenangkan. Nah untuk tadi yang sering kelayangan katanya, pusing kan, tiba-tiba mata suka buram katanya, sering kesemutan, wajar lah ya. Itu semua bisa normal lagi. Salah satunya nih teman-teman ya, ayolah mulai dipaksakan lagi untuk kayak hidup sehatnya ya. Jadi segala sesuatunya, asupan makanannya tuh ayolah mohon dijaga dulu gitu teman-teman ya. Ya buat pemulihan kalian juga biar semakin cepat ya. Jadi yang tadinya kalian tuh sembrono lah ya kan, nah, apa aja hajar ya kan, mau waktunya siang malam udah hajar aja. Nah ketika asam lambung yang sedang bermasalah atau lambung yang sedang bermasalah ya, tentunya itu akan mengganggu aktivitas kalian ya. Nah disinilah makanya kenapa adanya video-video seperti ini tuh ya, untuk mensupport kalian lah salah satunya ya, biar kalian tuh ya cepat sembuh teman-teman, walaupun cuma hanya sekedar ya beginilah. Cuman kan setidaknya teman-teman ya, kalian ada yang menemani gitu ya, walaupun emang nggak bisa nyembuhin, tapi kan setidaknya tuh ada yang nemenin lah ya, walaupun cuma sekedar mendengarkan gitu. Tapi kan teman-teman juga bisa, maksudnya barangkali ada yang pengen ditanyakan ya silahkan ya. Nanti saya akan coba menjawab dengan
ya pastinya yang sepengetahuan saya yang pastinya terbatas, tapi ya tekad saya maksudnya ya intinya ya pengen membantu lah untuk sedikit meringankan beban pikirannya ya. Jadi untuk layangannya nih biasanya yang saya lakukan teman-teman ya, berhubung saya kan ya suka ngurut juga ya, sering ketemu juga pasien-pasien, dan saya juga waktu parah-parahnya tuh yang saya lakukan ketika pusing ya minum air hangat. Nah biasanya saya campur dengan madu atau gula, tapi yang seringnya madu sih teman-teman ya. Karena yang manis-manis tuh maksudnya madu itu kan kalau versi saya ya itu mampu mengurangi keasaman di lambungnya teman-teman ya. Nah, makanya dibantu dengan dicampur dengan air hangat, tapi ya air hangat juga jangan hangat kuku ya agak panas, jadi kita minumnya perlahan sambil pelan-pelan lah, jangan terlalu buru-buru juga teman-teman ya. Nah untuk pusingnya yang biasanya kayak ditusuk-tusuk, biasa saya ya ini terserah kalian ya, terserah teman-teman lah mau gimana juga, itu hak teman-teman ya. Ini karena ini pengalaman saya yang saya lakukan tuh biasanya saya dikerik teman-teman ya. Jadi lagi parah-parahnya tuh paling saya seminggu tuh bisa 4-5 kali dikerik teman-teman. Nah ini terserah kalian lah itu ya, maksudnya kan kita beda-beda maksudnya keyakinannya, maksudnya keyakinan dalam dengan cara di ini bisa meringankan. Nah kalau versi saya lumayan ngebantu teman-teman ya, ketika dikerik tuh ya lumayan lah mengurangi pusingnya teman-teman ya. Habis dikerik bisa saya balur dengan yang hangat-hangat kayak Preskare, kayak balsem lah, seperti itulah. Emang ya mayoritas penderita asam lambung GERD dan saya tipe psikosomatis itu biasanya nggak jauh dari hal yang itulah, Preskare ya, kayak gitulah pokoknya yang hangat-hangat lah. Saya pun sama teman-teman ya, karena ya lumayan aja gitu kan ngebantu. Ada yang pakai kayu putih lah, ada yang pokoknya ya yang bisa menghangatkan tubuh, karena ya kita juga penderita asam lambung itu ada waktunya juga sensitif bener ke yang hal yang dingin-dingin dan cuaca dingin. Makanya nggak cuaca dingin aja teman-teman, kalau ada angin tuh wah terasa di tubuh tuh luar biasa lah nggak nyamannya. Makanya saya mengakalinya waktu itu untuk pusingnya nih ya, untuk pusingnya saya biasanya dikerik di bagian daerah leher lah ya. Kalau misalkan semua ya, maksudnya badannya belakang apa biasanya ya, kalau di depan kan bisa sendiri nih teman-teman ya, biasanya di area sini untuk pusingnya sih. Cuman ya agak sedikit lama yang biasa saya lakukan, sampai kadang sambil senderan kan, sambil ini krik jadi nyantai. Dan lumayan sih kalau menurut saya ya, maksudnya yang saya rasain lumayan lah, nggak terlalu pusingnya berkurang lah teman-teman ya. Adapun nih biasanya kan disertai dengan batuk-batuk nih, saya tanya udah lama bener nih nggak sembuh-sembuh. Nah gini teman-teman, untuk batuknya juga ya, kalau misalkan batuknya dari gegara asam lambung, keasaman lambungnya tuh naik ya kan, apalagi nih teman-teman tuh banyak maksudnya ya yang pernah saya ngobrol ya, mereka tuh emang kebutuhan air putihnya itu selalu kurang teman-teman ya untuk kebutuhan sehari-harinya. Makanya kenapa ketika asam lambungnya sering naik itu nggak sempet dibilasnya tuh dengan minum ya teman-teman ya. Makanya kenapa mereka tuh males minum dan akhirnya jadilah iritasi teman-teman, terjadilah yang namanya panas dalam ya. Nah jadi ke situ teman-teman ya jadinya. Makanya teman-teman tuh jangan males minum, ini harus dipaksain teman-teman ya, karena ya buat kesehatan kalian juga. Jadi banyak juga sih kayak yang terkesannya menyepelekan air putih itu teman-teman, tapi percayalah teman-teman ya, air putih itu sangat penting untuk tubuh kita ini ya, bener yakin lah itu mah, dokter juga sama ya kayaknya lah. Maksudnya ya kebutuhan air putih itu untuk sehari-harinya tuh penting banget. Untuk mengakalinya teman-teman nih,
Kalau untuk pusing kan tadi biasa yang saya lakukan dikerik teman-teman ya. Untuk batuknya juga nih yang udah lama bener ya kan, kalau kelamaan batuknya tuh kan biasanya ke perut sakit teman-teman. Itu hal yang wajar juga karena kan ketika batuk tuh otot-ototnya tuh ketarik teman-teman ya, ketarik jadi tersentak gitu. Jadi makanya kalau keseringan batuknya tuh bakalan sakit, apalagi batuknya yang udah panjang bener lah ya kan. Nah, teman-teman bisa merasakan lah ya kan antara perpaduan gatel, sesak, nah seperti itu. Nah yang biasanya yang saya lakukan ini pastinya mungkin bertentangan ya dengan dunia kedokteran teman-teman ya, jadi mohon dimaklum lah, ini versi saya ini ya. Untuk teman-teman ya bisa teman-teman lakukan, maksudnya bisa ditiru bisa enggak ya terserah kalian lah. Saya biasanya dikerik juga teman-teman ya di area bagian dada sini nih ya, mohon maaf nih di area sini ya, nanti ini itu biasanya lumayan teman-teman ya, maksudnya ngebantu biar napasnya nggak terlalu sesak juga, nggak terlalu berat ya. Lumayan sih teman-teman ya untuk mengurangi batuknya. Nah pokoknya di area leher sini biasanya saya sering lakukan karena kan bisa sendiri teman-teman ya, pull aja dirapetin biasa sini. Lumayan sih ngebantu teman-teman ya untuk batuk dan pusing ya. Nah pokoknya yang saya sering lakukan karena gini teman-teman ya, waktu itu lagi emang keuangannya lagi pas-pasan teman-teman ya, jadinya ya udahlah ya, maksudnya cara itu yang saya tahu ya udahlah. Jadinya nah tahu sendirilah ya kan namanya ke klinik tuh, karena waktu itu saya belum punya BPJS teman-teman ya, jadinya tahu sendirilah ya kalau ke klinik atau rumah sakit tentunya dengan biaya yang ya tergantung kalian lah gimana versinya. Kalau bagi saya waktu itu ya lumayan lah, maksudnya lumayan berat teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu makanya kenapa saya sering dikerik ya, lumayan ngebantu sih teman-teman ya. Ketika kita tahu-tahu kan badan tuh perubahannya tuh nggak bisa gimana ya, tahu-tahu langsung berubah kan, yang tadinya enak berat tiba-tiba langsung keringat dingin langsung di badan tuh kayak berubah gitu suasana badannya. Makanya kenapa timbullah biasanya disertai dengan paniknya, cemasnya, was-wasnya dan ini itunya lah. Makanya itu lumayan ngebantu teman-teman ya. Kalau bagi saya teman-teman ya biasanya saya dikerik untuk ngilangin pusing, kelengan. Untuk mata buram itu biasanya saya minum yang manis-manis, itu makanya itu air minumnya saya campur sama madu. Kalau misalkan nggak dicampur juga biasa saya langsung konsumsi madunya teman-teman ya, jadi langsung aja di mulut biasanya. Iya bisa pakai sendok apa langsung, saya lebih seringnya langsung karena mungkin ya simple aja gitu, langsung pret. Jadi ya tujuan pikiran saya waktu itu nggak, stamina saya maksudnya nggak terlalu malehoy banget teman-teman ya, biar ada tetap ada tenaga yang nggak terlalu lemes lah ya. Jadi seperti itu. Jadi ya untuk masalah kerik-kerikan itu ya tergantung kaliannya lah ya, maksudnya kayak yang ini kan pengalaman pribadi saya, jadinya pastinya kemungkinan juga pastinya kan berbeda dengan pengalaman yang lainnya. Nah kalau misal kamu coba ya saya silahkan, enggak juga ya nggak apa-apa, karena biasanya kan perkerik-kerikan itu kalau untuk dunia kedokteran tuh jelas sedikit bertentangan lah ya. Jadi makanya kalian pintar-pintar sajalah menyikapinya seperti apa. Nah jadi untuk kelayangan pusingnya tadi kan sudah saya bagikan, maksudnya apa yang saja yang saya lakukan. Nah tinggal tergantung teman-temannya mau dipraktekkan mau enggak ya, itu terserah teman-teman ya. Nah tak lupa juga nanti biasanya nih, jadi untuk sekarang saya mungkin ya namanya lagi ada yang menanyakan, jadi ya saya akan jawab, karena kalau nggak dijawab nantinya maksudnya ya kasihan ya, biar teman-temannya semangat. Makanya udah saya jawab apa adanya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, dan semoga bisa cepat pulihnya ya dari
biar nggak terlalu lama gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya harus lebih cepat lah makannya nih, saya doakan ya, makanya kalian tuh cepat sembuhnya. Makanya segala sesuatunya tuh harus dipaksain teman-teman ya, jangan malas. Nah seperti biasa teman-teman, saya akhiri dulu video ini dan nanti saya akan jawab maksudnya pertanyaan, barangkali ada lagi pertanyaan yang harus saya jawab, nanti saya akan jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.